Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang berbahagia, yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur kepada Allah. Allah memberikan nikmat kita subuh yang berkah insyaallah. Dan kalau di Indonesia secara umum kan majelis taklim bagi santri kalong kayak kita ini adalah kalau enggak habis maghrib habis subuh ya. Kalau pagi sampai siang mesti kerja, nanti habis zuhur sampai sore ada yang kerja, ada yang melanjutkan tidur. Atau orang yang kerja pulang siang pasti habis asar yang kurang sempat karena mungkin sibuk ngitung badi ya. Dan habis isya ngantuk. Kalau enggak gitu ya ada godaan besar delok masalah Mbak Andin. Nah, maka di antara dua kesempatan besar itu, yaitu habis maghrib sampai isya dan yang habis subuh ini, pasti di antara kedua waktu ini ada keafdalan masing-masing, ada fadilah masing-masing. Maka ketahuilah Bapak Ibu, fadilahnya tidak akan pernah terkalahkan dengan majelis habis subuh. Karena Masya Allah, selain kemudian Nabi itu marah dengan kondisi umatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika habis subuh tidur karena malaikat sedang membagikan rizkinya. Kalau cara Mbah Putri Mbah Kung kita dulu membahasakannya adalah rezekinya dicucuk pitik. Mas Yung ilmu bebek padahal. Namun juga ada doa keberkahan yang kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ini. Beliau berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Pagi hari ini berkah, udaranya bersih, apalagi udara subuh tidak tercampur dengan udaranya orang-orang munafik yang mereka ciri-cirinya kata Nabi berat sholat subuh ya, bersih udaranya, sehat, Masya Allah, berkah. Makanya perawi hadis ini sampai beliau pedagang, beliau mengambil hadis ini dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang biasanya jualannya berangkat duha, ini habis subuh, habis zikir pagi langsung berangkat. Apa yang terjadi? Kaya. Tapi tujuannya bukan itu. Tapi kayanya orang-orang soleh itu kita tahu bagaimana mereka paham menempatkan harta, tidak di hati namun di tangan saja. Baik, yang kedua, barusan saya berpikir mengenai materi yang harus saya isi. Ada kedaruratan begitu, sehingga sebelum perlengkapan ini nyampe ke sini, saya voice note kepada Ustadz Hashim, saya nuwun sewu, karena kita sepakat saya membahas bab 5 sampai belakang. Namun saya ingin izin ke beliau, insya Allah diizinkan, sudah saya voice note. Saya ingin loncat ke tengah, yaitu khusus saya mau izin membahas fi adabil julus wal majlis, yaitu adab duduk-duduk, adab bermajelis. Karena melihat ini darurat ya, yang seharusnya di dalam kurikulum Islam yang paling darurat adalah, dan yang paling awal dan yang paling panjang pelajarannya adalah pelajaran adab, etika, tata krama, karena ini membentuk kepribadian ya, tidak sekedar wawasan. Dan saya kira ini aplikatif dan sangat darurat gitu. Nah, fi adabil julus wal majlis, yaitu ada bermajelis dan duduk-duduk. Ini bisa digunakan ketika bermajelis resmi maupun nggak resmi. Bisa jadi naik bis
itu kan duduk kecuali berdiri, karena ada dua kemungkinan, yaitu tempat duduk penuh, yang kedua si nyupir kancane ben ndak sungkan kalau ndak bayar. Itu ada dua kemungkinan, nunut atau duduk dimanapun yang nggak resmi di warung kopi. Ini ada adabnya, karena nanti secara umum nanti ada pembagian, ada bermajelis indoor dan outdoor. Itu ada, berarti nongkrong di warung kopi, warung lalapan, warung geprek ini juga dibahas di dalam Islam, tidak luput dari itu. Karena kaidah mengatakan al aslu fil af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Asal dari perbuatan ini kaidah fikih, asal dari perbuatan adalah terikat semuanya dengan hukum syar'i. Semuanya, nggak ada satupun yang terlepas di dalam syariat Islam. Baik, akan saya bacakan. Al-muslimu hayatuhu kulluha khadi'atun tabi'atun liman hajil islamil ladzi tanawala kulla sya'nin min syu'unil haya. Jadi seorang muslim itu semua aspek kehidupannya itu tunduk mengikuti manhajnya Islam, caranya Islam. Metode, manhaj itu metode. Nah, manhaj adalah metode, cara. Semuanya tunduk, khadi'atun tabi'atun. Swiss tunduk, ngikut lagi dengan cara kehidupan Islam. Itu orang Islam begitu. Nah, di setiap sendi-sendi kehidupannya, min syu'unil hayati hatta julusal muslim kaifiyah majalisatihi li ikhwanih. Bahkan sampai duduk pun diurus oleh Islam. Tata caranya bagaimana? Lunggu mulai biyen yang ngono Mas, yes. Bokong ditemplekno. Ini tidak sekedar itu duduk ini. Ya, kalau tangan dan telapak tangan dan telapak kaki yang ditempelkan cuma itu, dan bagian perut menghadap ke atas, ini namanya kayang. Ini sudah tahu ini. Cuma bagaimana memulai duduk, bagaimana nimbrung di halaqah duduk, bagaimana ketika keluar dari halaqah duduk, bagaimana ketika duduk di kendaraan yang lain duduk di bawah, ini diatur oleh Islam. Bahkan di dalam perkara ini panjenengan mungkin kaget, ngupil pun diatur di dalam adab Islam. Ngupil loh. Aneh-aneh. Ngono kan biasanya kalau dibahas ini. Ngupil di mana-mana ya dicudek gitu pakai kelingking gitu. Kalau jempol nggak mungkin ya, iso lower ya. Enggak sekedar itu. Pakai tangan kanan apa kiri. Harus dipastikan ini adalah kelingking tangan, bukan kelingking kaki tentunya. Nah, ini semua diatur oleh Islam. Nah, bahkan caranya, bahkan ketika berduduk-duduk ma'a ikhwani, li ikhwani, dengan saudaranya, dengan orang lain, ini semuanya diatur oleh Islam di dalam syariat Islam yang mulia. Falidza kana al-muslim yaltazimu bil adab at-taliya fi julusih wa majalisatih. Makanya seorang muslim itu, maka dari itu seorang muslim ya wajib beradab, wajib beretika ketika duduk-duduk, ketika bermajelis, entah itu resmi, entah itu tidak resmi. Baik, apa yang harus diperhatikan berikut ini? At-tadiyah. Yang pertama adalah idza arada ay yajlisa fa innahu yusallimu ala ahli majlis awalan. Orang itu kalau ingin duduk, ya, kalau ingin duduk di halaqah, di situ sudah terisi orang, entah satu, entah dua, mau duduk-duduk, apa adab yang harus dilakukan? Ini masih idza arada, masih ingin, nimbrung deh, ngono kok Bu iku duduk-duduk itu. Nah, sudah mau nimbrung situ, maka yang harus dilakukan adalah dia harus mengucapkan salam lebih dahulu. Yang lebih bukan harus, apa namanya? Kata-kata harus ini konsekuensinya jauh ya. Sudah, bukan lebih utama yang mau nimbrung duduk-duduk, dia lebih utama memulai salam.
Apakah boleh yang duduk-duduk kepada yang berdiri, kepada yang jalan ke sini? Boleh aja. Boleh saja. Tapi lazimnya yang mau nimbrung ini mengucapkan salam terlebih dahulu. Bahkan ada sunnah luar biasa. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju masjid, di situ sudah ada orang duduk, beliau mau ngimami, beliau mengucapkan assalamualaikum, didengarkan sebagian ruangan masjid, kemudian mengucapkan salam. Makanya kalau ada khatib Jumat, beliau hadir, terus di situ ada beberapa orang yang duduk, mengucapkan salam di dekat panjenengan, assalamualaikum. Nah itu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sunnah. Walaupun jarang khatib yang mengamalkan itu, tapi ini sunnah. Nah, dia harus yusallimu awalan. Dia lebih utama mengucapkan salam terlebih dahulu. Itu poin 1A. Nah, poin 1B adalah wala yukimanna ahadan min majlisihi. Jangan menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Nah, karena mentang-mentang di tempat duduk itu dia sudah ratusan tahun duduk di situ langganan. Seolah-olah ono member itu. Kadang-kadang ada ngapunten sekali ngapunten. Saya tidak sekali dua kali menyaksikan ini. Ketika Jumatan atau apapun itu, ada orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda duduk di depan di pinggir sini misalkan di sini, ya, misalkan gitu ya. Setelah itu ada orang yang senior datang, kemudian Mas, iki mulai mbiyen nggonku, geser lah. Mentang-mentang lebih muda, cukup menunjukkan dia orang yang tidak tawadhu. Cukup itu indikasi. Lah hadir dulu kok, hadir dulu. Nah, dilarang wala yukimanna ahadan. Jangan sungguh ditekankan. Jangan sampai menyuruh berdiri seseorang yang duduk di situ. Nah, ini kalau di masjid, misalkan kalau di tempat lain di masjid atau kemudian di mana ya? Di bis lah, di bis ini. Mas, minggir. Aku mau duduk. Nah, ini tambah menunjukkan songongnya luar biasa. Bahkan liyaq'ada fi, ingin duduk di situ. Ya, ingin duduk di situ. Karena dia hadir lebih dulu. Maka di dalam adab menuntut ilmu, kan yang lebih utama yang duduk di depan apa belakang? Depan. Bahkan di majelisnya para ulama salaf itu jarak antara dampari guru sama muridnya itu seperti busur panah. Ini. Nah, tetap dibatasi. Kok pas lunggu-lunggu ini kebelain. Ini bareng ya. Tapi lebih utama. Kita dulu pernah sekolah dan biasa ya di bangku sekolah ya. Sing dablek nyuntuan itu ya di depan apa belakang? Alhamdulillah ngaku ya. Nah, itu di belakang. Ya, sing nggawa kerpean, terus ada kertas dawa dilundung-lundung itu. Ini bukan pengalaman pribadi ya, maaf ya, ini hanya pengamatan nggih. Wis percaya ae husnudzon mawon nggih. Nah, ini biasanya di belakang. Anak-anak sing sekolah main PUBG, Mas, ndek mburi biasanya, Mas. Main FF itu, ndek mburi biasanya. Ya, di depan enggak mungkin. Karena orang yang cepat nangkep itu biasanya di depan duduknya. Nah, entah kuliah, entah apapun gitu. Makanya biasanya yang bujung-bujung itu agak setan di situ. Hati-hati ya. Itu di belakang jam itu ono ndoke cecek insyaallah. Bukan setan ya, ndoke cecek biasanya. Nah, inilah keutamaan yang duduk di depan. Bukan berarti panjangan di belakang enggak, yang penting konsentrasi aja. Nah, karena keberkahannya beda. Sampai-sampai ada di zamannya Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala. Mereka itu kalau mau bermajelis, para ulama itu, ini seleting Imam Ahmad bin Hanbal, majelisnya misalkan jam 10 pagi, hadir itu lebih awal, bisa jadi jam 9. Mungkin ada yang hadir jam 7. Ternyata tuh petugas sapu-sapu, Masya Allah.
Mereka lebih awal. Kenapa begitu? Karena kepingin duduk di depan. Sampai dikisahkan ada seorang tua yang duduk di majelisnya ulama hadis itu lebih awal. Ya, nggak ada karpetnya begini ya. Itu tanah nyel sudah. Tanah nyel. Kira-kira bermajelis sampai golek undur-undur kalau akeh itu. Sampai kemudian Yahya bin Ma'in merasa ketinggalan waktu. Waduh, aku kok ketinggalan. Padahal hanya beberapa menit itu sudah full. Kita bayangkan, digambarkan majelisnya Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Bukan Ibnul Qayyim al-Jauzi, Ibnul Jauzi. Pengarang Talbisun Iblis. Talbisul Iblis, pengarang Al-Mawdu'at. Ini ahli hadis. Ini kemudian beliau adalah pakar tazkiyatun nufus ya, Masya Allah. Itu ribuan loh, ribuan majelisnya. Dan orang di zaman itu merasa rugi sampai dikisahkan, aduh aku ketinggalan. Saking kepinginnya bagaimana caranya depan, karena melewati di antara pundak orang-orang ini nggak adab. Sebagaimana orang yang hadir majelis Jumat kepingin dek ngarep, nun sewu, ini nggak adab. Ya. Setiap ada satu titik ketersinggungan di dalam hati saudara kita, maka ada satu dosa yang harus ditebus. Tidak cukup minta ampun, tapi minta ridhonya dia. Wah, anak zikir ini ya, subhanallah, oleh 1977 ya, gara-gara nun sewu nih, aduh oleh piro mang lali, tersinggung. Nah, itu sehingga dia berpikir gimana cara dilihat. Oh, di situ ada celah kayaknya itu. Di situ ada celah tempat duduk. Bagaimana caranya tidak melewati ini? Beliau kemudian melihat ada di antara dua panggung di bangunan di antara majelis itu. Wah, ini kayaknya ada celah ini yang bisa saya lewati. Sempit sekali. Dia menerobos sampai kemudian miring badannya. Setelah di tengah-tengah itu menuju tempat depan, bajunya terkoyak sampai berat, tersayat ini. Tapi tersayatnya kulit tidak separah sedalam tersayatnya hati tentunya, Masya Allah. Nah ini sampai tengah, waduh, sampai mundur maju kena, mundur kena. Walaupun tinggal indro sekarang ya, maju kena, mundur kena. Akhirnya kalau mundur nggak bisa, ini tubuh sudah luka, maju aja. Maju, akhirnya maju sampai depan. Akhirnya sampai depan ternyata bajunya terkoyak dan berdarah dan duduk di situ. Dan di dalam riwayat lain dikatakan ada orang yang dia ketika lebih dulu datang di situ. Ini bisa dilihat di Hilyatul Talabul Ilm, di kitab penuntut ilmu, hilyahnya penuntut ilmu. Sampai di majelis, loh ada yang dahului aku, ada satu orang tua di situ. Assalamualaikum Bakung, waalaikumsalam. Suwe ya sama ini. Ini kira-kira bahasa comborannya begitu. Suwe sudah. Dan dilihat, loh, ternyata Bakung ini ngompol. Tapi meresap ke bawah ya, karena ini tanahnya bukan kayak tanah Malang ini. Ini tanah-tanah Jazirah Arab, jadi meresap ya kayak ungkepan itu ya, bumbu ungkepan meresap. Nah itu meresap ya. Loh kenapa panjenengan? Saya khawatir kalau nanti saya tinggal ini ditempati orang lain. Loh sampai ngompol-ngompol panjenengan, tapi jangan ngampalkan ini tentunya ya. Nah, takmir ngamuk iki karpete pesing apa ya. Ya. Nah itulah kemudian seseorang yang paham keutamaannya datang lebih awal dan duduk di depan. Ada kejadian di Sawu Jajar itu ketika saya bahas ini, bertanya ibu-ibu biasa, emak-emak. Ya. Ini ada kejadian unik di Sawu Jajar ini, Ustaz. Nah, napa Bu? Yang kejadiannya begini. Ada orang yang datang terlambat, kemudian mengetahui ada temannya yang datang lebih dulu di majelis PKK atau tahlilan RT atau apapun itu ya. Itu karena kepingin tempat duduk yang di depan, dia titip tas. Nitip tasku. Sehingga dia duduk di depan, temannya tasnya di samping. Jadi ketika datang itu di depan itu tas.
Kok ndak titip lemari jari ini? Maka apakah ini adab? Enggak. Karena yang bermajelis itu bukan tas, tapi orangnya. Akhirnya pernah loh, itu enggak pernah jadi masalah. Yo pernah. Pasti jadi masalah. Lah ada orang yang mau datang, nun sewu, ada orangnya. Lah ndi iki tase teko dhisik. Ada yang begitu. Nah, makanya dikatakan wala yuqimanna ahadukum, jangan sampai memberikan orang ahadan min majlis liyaq'ada fi, untuk duduk di tempat itu. Cukup mengatakan ya ini karakter orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih tinggi. Sombong. Biasanya begitu. Ngapunten kadang. Karena adab ini betul-betul mendidik kepribadian. Nah, kemudian kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah taala, wala yajlisu bainas tsnaini illa biiznihima. Ini poin 1C. Jangan gabung ke majelis yang sudah ada di antara dua, bainas tsnain. Ini dua padahal. Dicontohkan dua, karena kalau satu tidak berlaku adab ini. Kalau ada satu orang duduk di situ tidak berlaku adab ini kecuali dalam kondisi tertentu. Nah, kalau ada dua orang yang sudah bermajelis di tempat itu, entah di teras masjid, entah dimanapun, di manapun itu, entah di tempat buuan ya, jangan duduk di antara mereka kecuali dengan izin keduanya, illa biiznihima. Jadi izinnya mereka berdua. Kenapa? Bisa jadi mereka dari awal sudah membicarakan hal-hal yang hanya diketahui mereka berdua, tiba-tiba nimbrung. Lah ini kan tidak nyenengno. Makanya kita harus peka. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ketika kita hadir, menang dua orang ini. Oh, berarti ini tidak boleh diketahui. Dan tidak usah kepo. Ngomong apa sama ngomong? Lo tidak perlu. Hei, tidak perlu. Oh, enggak kok. Rasanya aku yo, apalagi begitu. Nah kalau sudah di situ diam, bagaimana kepekaan kita? Makanya orang beriman ini cerdas. Makanya kata ulama, orang yang mengetahui sunnah, orang yang paham sunnah ini, kedewasaannya melampaui umurnya. Ini kaidah. Orang yang memahami sunnah, kedewasaannya melampaui umurnya. Walaupun umurnya banyak kayak anak kecil karena nggak paham sunnah. Akhirnya peka kan, cerdas. Makanya peribahasa Arab itu al-labib bi'isyarati yafham. Orang yang cerdas itu. Makanya yang digunakan dikata al-labib, lubbun. Ini salah satu ekspresi orang Arab membahasakan hati. Lubbun itu hati yang paling dalam. Lubuk-lubuk kalau di bahasa Indonesia. Ya. Nah, peka. Ini kecerdasan, peka. Dengan isyarat saja paham itu orang cerdas itu. Ya. Bukan orang pintar minum, bukan itu, tapi ini orang cerdas. Karena paham sunnah. Nah, kalau sudah duduk begini, kok mau menang, nggak usah takon. Segera cari alasan untuk mereka bisa melanjutkan majelisnya. Sehingga kita, ini adab ini. Maaf, ini di PPKN nggak ada kayak gini. Ada. Ini kurikulum Islam. Sehingga kita langsung pergi dari itu dengan pamit. Aku nak perlu begitu. Alasannya begitu. Ya perlunya meninggalkan. Lo nanti mungkin lo disuk ya Pak. Ini biasa. Kalau ada begitu nggak usah kembali duduk lagi karena ini orang Jawa biasa. Red lip. Abang-abang lambe ya, insyaallah. Jangan duduk lagi, enggak ada perlu. Maksudnya di dalam hati meniatkan perlu nih agar panjenengan bisa melanjutkan pembicaraan tadi. Gitu. Tapi alasannya begitu, jangan begini. Mau aku menang, soalnya basik, bukan begitu. Ya, langsung segera pulang. Kepekaan ini, sebagaimana nanti Ustaz Hasyim akan, semoga Allah menjaga beliau. Beliau akan mengajarkan fi adabi dhiyafa, adab bertamu, gitu. Kalau tuan rumah sudah ndelok ijang begini, tiba-tiba bojone masuk nimbrung di ruang tamu dengan pakaian mau keluar, ndak usah tanya begini, ati metua, ndak usah. Jelas itu kalau ndelok ijang begini duduk olahraga ugel-ugel. Ini sama nopo latihan gelerang, bukan ini kate metu.
Temetu, ndak usah, ini jelas mau. Oh, gua santai ae. Saya turu-turuan dhisik. Mesti gitu orang Jawa. Ya cukup nang goleng lho, lak belain maling gitu. Santai sik mangan-mangan tak tukokno bakso ya sudahlah itu red lip. Abang-abang lambe. Orang Jawa sungkanan tepo seliro ya. Ya sudah segera. Ndak usah tanya gitu. Ya wis aku tak ono perlu iki. Susu ae rek lho. Susu wedang ndak metu susu ya. Ndak usah gitu, ya sudah segera keluar. Peka. Orang yang paham sunnah itu peka. Orang mau peka. Oh ya ini ndak berkenan kayak ini. Oh ini peka. Bahkan Allah memberikan keterbukaan di dalam hatinya itu di lubun, karena otak atau kecerdasan itu kan makanya bahasa yang digunakan bukan zaka. Ya, zakiyun itu kan juga cerdas, ekspresi kecerdasan, tapi yang digunakan adalah al-lubbun, labibun. Mana ekspresi bahasa Arab ini mendalam dan kaya rasa. Sehingga Al-Qur'an bukan bahasa nyanti. Oh, belamu ini Al-Qur'an ini segini, Masya Allah. Oke. Itulah kenapa ini dibahas. Karena Islam menginginkan agar kita yang tempatnya mahal khata' wa nisyan ini, tempatnya salah dan dosa ini, meminimalkan menyakiti hati orang lain. Meminimalkan, kalau dijamin nggak nyakiti, ya sudah mungkin. Nggak mungkin sudah. Lo sudah tempatnya salah dan dosa kok. Salah dan lupa. Itu fitrahnya kita. Sehingga apa fungsinya taubat kalau ini tidak ada? Apa fungsinya tawaduk, meminta maaf lebih dulu kalau ini nggak ada? Oke. Apa fungsinya istighfar kalau ini nggak ada? Jelas ini. Tidak ada di antara kita yang tidak pernah menyakiti hati orang lain. Yaitu orang-orang terdekat kita. Orang yang paling kenyang dengan lisan tajam kita adalah ayah ibu kita. Hanya mereka legowo gitu. Hanya mereka berdua melihat kesalahannya anaknya menjadi kecil itu, Masya Allah, itulah orang tua, Masya Allah. Nah, pasti kita itu punya banyak salah dengan lisan ini. Nah, syariat Islam hadir untuk meminimalkan itu, Bapak Ibu, barakallahu fikum. Kayak gini. Kan ini aspek untuk menjaga perasaan orang lain semuanya ini. Adab itu begitu. Oke. Kemudian liqaulihi rasuli alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi tsumma yajlisu fi. Jangan sekali-sekali kalian duduk ya. Kamu menyuruh orang berdiri dari tempat duduknya. Ini peringatan keras, la yuqimanna. Nah, ada nunut taukid, ini penekanan. Jangan sampai kayak gitu ekspresinya itu. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis, walakin tawassa'u au tafassahu. Jadi orang Islam itu kalau bermajelis suka berlapang-lapang, maksudnya memberikan kesempatan. Kalau kalimat pertama adalah la yuqimanna, ini untuk orang yang mau gabung. Tapi kemudian Islam selalu hadir kayak gini, berimbang selalu. Nah, ketika Nabi bersabda la tawassa'u au tafassahu, ini untuk orang yang sudah duduk lebih awal. Berlapang-lapanglah kalau bermajelis. Maksudnya kalau ada orang mau duduk di sekitar situ dikasih, ya, monggo silakan, gitu. Nah, kalau duduk saja diatur agar tawassa'u, berlapang-lapang, berluas-luas, apalagi sholat. Sholat ini berbeda. Iya memang rapat ya, lurus dan rapat iya. Iya betul. Ya. Tapi makna dari tafassahu, untungnya ada dua ekspresi bahasa. Kalau tawassa'u itu wasi', itu lapang secara zahir. Tapi tafassahu itu lapang secara batin. Nah, sehingga di dalam sholat itu rapat lurus ini secara zahir,
tapi secara batin tetap tafassahu. Apa orang yang tidak mengawalkan tafassahu di dalam saf salat? Gawa sajadah sak ombo-ombone sak triplek nombone ya. Sehingga antara jamaah kanan dan kiri itu batasnya bukan mata kaki tapi sajadah. Ya lek zamane corona-coronaan begini rada cocok. Tapi kalau sudah terangkat pandeminya atau bisa jadi terangkat datanya gitu ya, itu bisa jadi bahwa sajadah itu bukan karena batasnya antar sajadah tapi antara mata kaki. Nah ini bukan, tidak tafassahu walaupun rapat secara zahir. Baik, kemudian jamaah barakallahu di dalam hadis di dalam riwayat yang lain wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma idza qama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fi. Jadi ini juga diamalkan oleh para sahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau tidak pernah duduk di tempat orang yang kemudian tidak menyuruh orang duduk dari tempatnya. Bahkan kalau ada orang yang duduk di tempat itu, setelah itu meninggalkan tempat duduknya sementara, entah itu ke belakang sini ya, otomatis hanya butuh beberapa waktu. Kalau dia kembali, maka dia lebih berhak atas tempat itu. Nah, dalam perkara ini waqala Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, berkata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kunna idza ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahiya bihil julus. Jadi kami itu kalau mau hadir di majelisnya Rasul itu dicari mana ya yang lapang ya. Oh, iku. Tidak kemudian seneng lusel. Ada itu kadang-kadang posisi favorit memang di ruangan itu. Ono sing sebelah kono nyaman gitu, ada begitu. Jadi ngantuk itu ada gitu. Nah, sehingga dicari betul mana ini yang lapang. Oh, di sini lapang. Oh, di situ. Sehingga tidak mengganggu orang. Langsung lusel. So, mesti toko-toko lusel. Ini membuat orang tidak suka. Nah, wali qauli Rasul alaihi salatu wasallam, sebagaimana sabda Nabi juga begitu. La yahillu lirajulin ay yufarriqa baina itsnaini illa bi iznihima. Ini sampai dikatakan la yahillu, enggak halal kata Nabi. Enggak halal orang yang memisahkan dua orang yang duduk, atau ada dua orang duduk ini kemudian dia nimbrung di situ, atau kemudian dia hadir walaupun di samping, tapi makna memisahkan ini dia menghentikan, membuat orang yang duduk lebih awal itu menghentikan pembicaraannya. Ini tidak halal. Berarti ini hak. Hak itu nggak harus harta, tapi kayak gini nih hak. Ya. Hak ini. Ini kalau dimasukkan di babul ghasab di dalam fikih muamalah, nanti saya ngajari ini. Ini termasuk ghasab ya. Ini hak. Contoh ya, ada sandal ditempatkan di depan tangga itu, di undak-undak itu. Setelah itu ada orang yang pinjam sandalnya, bukae ke belakang, untuk ngundang wong bakul tempe, masya Allah ya, saking terburu-burunya. Setelah itu yang awalnya sandalnya ngapunten, saya nunjuk ngapunten, itu di sana, setelah itu ditaruh sana, bingung. Ini juga mengambil hak orang lain karena bingung. Nah, di sandal itu boleh sampai tutup. Wono pabrik rokok mau. Ternyata di wono. Wah, gelorangnya berdedek hati ini. Atau bahkan dikembalikan ke sana sandalnya. Tapi setelah mau dipakai wis sandale kulit ngolomoh. Ya Allah, sandal kulitku kok dadi jangan cecek ngene malah iki. Ya kulit susu lek dikum banyu kan dadi cecek. Nah, ini haknya orang lain. Hati-hati kayak gini. Hati-hati betul. Nah, maka jamaah barakallahu fikum, ini termasuk tidak halal kata Nabi SAW.
Kemudian yang poin 2, kalau tadi kan poin 1 A B C D. Nah, sekarang di poin 2, idza qama ahadun min majlisihi wa 'ada ilai. Kalau ada seseorang duduk di tempat tersebut, dia qama, dia bangun, setelah itu ada ilai, kemudian kembali. Maka aturannya ahaqqu bih, dia lebih berhak tentang tempat itu. Apalagi kalau di kereta tidak ada celah karena kan ada tiket dan nomor bangku. Di bis itu sih, bis ada di terminal, ngetem ya, bisnya, dia keluar beli cilok luwe ewul ya, kembali lagi, maaf mas ini tempat duduk saya tadi, nggak bisa. Wah, itu nggak boleh begitu. Saksinya siapa? Ini saksinya semuanya ya, saya duduk di sini ya. Ya betul. Sak supirnya karena itu betul. Wong dodol kacang. Iya betul. Lah ini kan sudah kuat. Akhirnya harus dengan kerendahan hati pergi dari tempat itu karena dia ahaqqu bi, lebih berhak. Jangan kan begitu di tempat majelis ini ya. Misalkan beliau Ustadz Jumadil keluar sebentar. Mana Ustadz beli pulsa? Waduh kok suwe temen, tutup kondang lagi maksudnya. Terus kembali lagi, wis ndono uang ya ndak apa-apa. Waduh men golek pulsa. Nah tapi kalau beliau keluar sebentar mungkin ada hajat, entah itu ngapain gitu nggih. Beliau kembali lagi di sini. Lah terus orang lain di situ. Maka dengan tanpa harus dijawil ya harus pergi, lebih berhak tentang tempat itu. Ini majelis biasa padahal ya, tidak seperti maksudnya majelis biasa tidak seperti di kereta bis gitu ya. Saya lanjutkan sebentar. Nah, termasuk begini, bagaimana jika majelisnya ini majelis rapat? Sama saja. Majelis di kelas gitu, sama saja. Ini sudah tempat duduk diawali oleh beliau, oleh seseorang ini, maka dia lebih berhak. Nah, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqun bi haditsun sahih. Kalau ada seseorang di antara kalian berdiri dari tempat duduknya kemudian kembali, maka orang itu berhak atas tempat itu. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Dipersilakan. Saya hitung sampai 60. Nah, pertanyaan? Nggih, monggo Mas. Dalam sholat Jumat, kita kan tahu sholat pertama itu fadilahnya Onta dan sebagainya sampai telur, sampai datar jagung. Oke, monggo. Tapi dalam aplikasinya di hampir semua masjid itu pada saat dia datang lebih awal, selalu menempati wilayah yang paling bukan di depan. Ini kira-kira kiatnya seperti itu. Baik, ini kelihatan kalau beliau takmir masjid. Apa kiatnya agar orang yang lebih awal itu tidak duduk di belakang tapi di depan? Ya, secara umum memang takmir sudah menghimbau bagi jamaah mohon mengisi saf terdepan. Nah, ini ono asing ngomel, perasaane aku katanya disolati ta ngono macam-macam ya. Nah, kita yang pertama harus husnudzon bahwa orang yang hadir lebih awal menduduki tempat yang di belakang ini mungkin seseorang yang punya penyakit insomnia, sehingga dia tidak bisa tidur kecuali ketika khatib mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan duduk di belakang. Husnudzon, ini kesempatan beliau untuk tidur gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kiatnya adalah sering memberikan edukasi. Misalkan mengingatkan, tidak sekedar mohon mengisi di depan, tapi dikasih fadilahnya, dikasih khasiatnya. Duduk di depan ini oleh onta, fadilahnya seperti mendapatkan onta. Yang di belakangnya sapi, yang di belakangnya kambing, yang belakangnya ayam. Lalu kemudian telur.
Lelek telur enak ya. Belakang mana mendol ndak ono kan. Ya yang ndak mau dapat mendol maju ya itu. Sehingga mereka nggak paham fadilah. Ya sebagaimana coba digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya mereka tahu, orang-orang itu tahu keutamaan saf depan, apalagi di sholat isya dan subuh, akan rela merangkak itu ke depan, berlomba-lomba dan rela merangkak. Berarti kan kalau kita sudah paham fadilahnya akan itu. Mungkin karena orang yang tidak teredukasi sehingga harus terus melakukan edukasi. Allah a'lam bishawab. Satu lagi terakhir pertanyaan. Lima, 4, 3, 2, 1 hangus ya, Masya Allah. Mohon dimaafkan pasti banyak salah. Semoga Allah memaafkan kita semuanya. Allah memberkahi kehidupan kita. Allah memudahkan kita dalam berbuat taat. Allah menyulitkan kita dalam berbuat maksiat. Allah memberikan kita rizki pemahaman ilmu agama yang baik, karena itu merupakan rezeki yang diminta oleh para pendoa, yaitu para hamba Allah. Rabbi zidna ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku ilmu. Berarti ilmu ini pemberian, gak bisa dipaksakan. Kita hanya belajar, setelah itu Allah yang ngasih. Allah ngasih kepada siapa yang pantas mendapatkan ilmu. Dan warzuqni fahma, rezekilah aku ya Allah, yaitu pemahaman agama. Pemahaman agama yang baik ini merupakan rezeki, tidak sekedar apa bahasa Jermannya pese ya, tidak sekedar itu, tapi pemahaman. Ya Allah, alhamdulillah saya dikelompokkan di orang-orang di majelis orang yang bukan orang-orang sesat. Alhamdulillah, ini rezeki besar, semoga kita tetap menggenggamnya sampai mati. Barakallahu fikum, aquli qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.